Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Fatih, selaku moderator daripada video ini di kelompok 1 mengenai kepuasan sistem kompensasi, satisfaction with pay and non-economic outcomes. Di sini alhamdulillah teman-teman semuanya sudah siap dan juga sudah memaparkan materi-materinya yang setelah ini saya akan tampilkan. Di sini kami dari kelompok 1 ada Adi Mudawar, Andra Dewi Askia, ada Anissa Mumtazah, ada Chandra Noviansyah, ada Firman Hermawan, dan saya sendiri Muhammad Islam Fatih, kemudian ada Tita Hartina. Mungkin langsung saja kita lihat video-videonya. Anissa Mumtazah Diaul Haq akan menjelaskan materi mengenai satisfaction with pay. Nah, fenomena mengenai kepuasan sebelumnya telah dibahas oleh teori pemenuhan atau fulfillment theory, lalu teori ketidaksesuaian atau discrepancy theory, dan juga teori ekuitas atau equity theory. Nah, yang pada poin yang pertama, menurut teori pemenuhan, kepuasan terjadi ketika kebutuhan seseorang itu terpenuhi. Dalam konteks kerjanya, teori pemenuhan ini memprediksi bahwa seorang karyawan yang menerima hasil yang bernilai positif dalam jumlah yang lebih besar, maka dia akan memenuhi kebutuhannya ke tingkat yang relatif lebih besar lagi. Dan oleh karena itu, ia akan lebih puas daripada seorang karyawan yang menerima jumlah yang lebih rendah dari hasil yang bernilai positif juga. Namun kenyataannya, bisa kita contohkan ada seorang karyawan yang sangat puas dengan gaji tahunan sebesar 3 juta, dan karyawan lain di organisasi yang sama sekali dia merasa tidak puas dengan gaji tahunan sebesar 6 juta. Nah, peristiwa ini itu dijelaskan oleh discrepancy theory pada poin kedua yang mendefinisikan kepuasan sebagai perbedaan yang dirasakan antara apa yang telah diterima dan apa yang diyakini seseorang itu harus diterima. Dengan demikian, karyawan dengan gaji tahunan sebesar 3 juta merasa puas karena karyawan tersebut tidak merasakan adanya perbedaan antara jumlah yang dia terima dan jumlah yang seharusnya dia terima. Namun, di sisi lain, karyawan dengan gaji tahunan 6 juta mungkin tidak puas karena jumlah yang dia terima dan jumlah yang seharusnya dia terima. Namun, di sisi lain, karyawan dengan gaji tahunan 6 juta mungkin tidak puas karena dia merasa tidak adil karena adanya perbedaan antara jumlah yang diterima dan jumlah yang harus diterimanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana seorang individu itu menentukan apa yang menjadi adil dan merata bagi dirinya gitu ya. Jadi pertanyaan ini itu akan dibahas di poin ketiga, yaitu teori ekuitas. Menurut teori ekuitas, perasaan keadilan atau ketidakadilan dihasilkan oleh persepsi individu tentang rasio input-output dan rasio input-output dari orang lain yang dijadikan sebagai perbandingannya. Tidak seperti discrepancy theory, equity theory ini menjelaskan kepuasan melalui penggunaan perbandingan sosial dan persepsi individu tentang rasio input-output. Sedangkan discrepancy theory menjelaskan kepuasan melalui perbedaan persepsi antara apa yang hasilnya harus diterima dan apa yang seharusnya diterima. Lalu Lawler menyimpulkan bahwa kepuasan karyawan terhadap gaji adalah perbedaan antara persepsinya, jumlah pembayaran diterima, dan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima. Ketika kedua persepsi itu sama, maka karyawan akan mengalami kepuasan. Dan ketika mereka tidak merasakan keadilan, karyawan mengalami ketidakpuasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai determinants of pay satisfaction atau penentu kepuasan gaji. Nah, menurut model dalam materi ini terdapat 2 set persepsi karyawan, yaitu ada jumlah gaji yang diterima dan jumlah gaji yang seharusnya diterima. Kedua hal ini dapat dijelaskan dengan 4 kategori variabel, yaitu terkait orang atau person related, kemudian ada terkait pekerjaan atau job related, kemudian ada referent other related, dan ada terkait konteks atau konteks related. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai variabel terkait orang atau person related variables. Nah, kategori ini dapat mencakup berbagai input yang dibawa seorang karyawan ke pekerjaannya, misalnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kemudian ada pelatihan khusus, ada pengalaman kerja, kinerja pekerjaan, usia dan masa kerja, kemudian jenis kelamin dan asal etnis, dan ada kesetiaan juga komitmen terhadap organisasi atau perusahaan.
Kemudian Lawler pada tahun 1971 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan, keterampilan dan kemampuan, dan prestasi kerja merupakan variabel signifikan yang harus diakui dalam penentuan tingkat upah. Nah, tampaknya hal ini sesuai dengan norma-norma keadilan yang dialami oleh karyawan, bahwa karyawan mengharapkan gaji mereka mencerminkan input pribadi yang selama ini mereka keluarkan dalam pekerjaan mereka. Misalnya seorang karyawan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau kompetensi yang diakui dalam suatu keterampilannya akan mengharapkan untuk dibayar lebih dari karyawan lain dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah atau tingkat kompetensi yang lebih rendah dalam keterampilan kerja yang dibutuhkan. Nah, demikian pula karyawan yang merasa bahwa kinerja mereka lebih unggul dari rekan-rekannya yang lain mengharapkan imbalan atau bayaran jasa yang lebih tinggi daripada karyawan yang bekerja secara biasa-biasa saja atau yang bekerja buruh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya Adam Munawar yang akan menyampaikan materi tentang consequence of pay dissatisfaction atau konsekuensi dari ketidakpuasan gaji. Tentunya akan ada konsekuensi dari ketidakpuasan gaji, diantaranya produktivitas yang rendah, kualitas produk dan layanan yang buruk, tingkat penolakan dan pemborosan yang tinggi, lembur yang sulit, pengawasan yang lebih ketat, semangat kerja yang rendah dan pekerja yang tidak aktif, pemogokan, upaya menyatukan tingkat keluhan tinggi, ketidakpuasan kerja, pencurian dan vandalisme, keterlambatan dan ketidakhadiran, kemunduran psikologis dan kesehatan mental yang buruk. Ada juga model konsekuensi dari ketidakpuasan gaji dari Lauren 1971, yaitu karyawan mengalami keinginan untuk membayar lebih. Karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka jika sistem komponen dirancang untuk membayar kinerja. Jika gaji tidak berdasarkan kinerja, dalam hal ini karyawan akan mencari pilihan lain untuk mendapatkan gaji lebih dan dapat mengakibatkan pemogokan dan keluhan yang diajukan oleh para karyawan dalam upaya untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka atau mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Ada juga karyawan yang merasa pekerjaan itu kurang menarik. Imbalan yang lebih rendah pada pekerja tidak membuat menarik lagi. Upaya karyawan dalam situasi ini diarahkan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Seorang karyawan juga dapat menggunakan ketidakhadiran sebagai strategi, yakni mengurangi input untuk memulihkan kesetaraan. Asalkan ketidakhadiran tidak mengakibatkan kerugian akan gaji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi berikutnya yaitu Satisfaction with Non-Economic Outcome. Hasil non-ekonomi dalam daftar strategi penghargaan dapat digunakan oleh spesialis kompensasi untuk memotivasi karyawan dalam melakukan perilaku kerja yang diinginkan. Hasil non-ekonomi yang mencakup item dari kategori konteks pekerjaan, contohnya status pekerjaan, keamanan kerja, rekan kerja dan penyelia yang menyenangkan, iklim organisasi yang peduli. Sedangkan item dari kategori konten pekerjaan, contohnya tugas yang menantang, pelaksanaan otonomi dan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kesempatan untuk berkembang. Dari dua set faktor, konteks pekerjaan dan konten pekerjaan, hasil non-moneter yang dihasilkan oleh faktor konten pekerjaan melalui proses desain pekerjaan telah ditemukan secara signifikan efektif dalam memotivasi karyawan. Sekian materi dari saya. Atau feedback adalah tingkat sampai di mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seseorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kerjanya. Kemudian, karakteristik pekerjaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.
di mana setiap dimensi inti dari pekerjaan mencakup aspek besar materi pekerjaan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Semakin besarnya keragaman aktivitas pekerjaan yang dilakukan, maka seseorang akan merasa pekerjaannya semakin berarti. Apabila seseorang melakukan pekerjaan yang sama, sederhana, dan berulang-ulang, maka akan menyebabkan rasa kejenuhan atau kebosanan. Nah, dengan memberi kebebasan pada karyawan dalam menangani tugas-tugasnya akan membuat karyawan mampu menunjukkan inisiatif dan upaya mereka sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan demikian, desain kerja yang berbasis ekonomi ini merupakan fungsi dari faktor pribadi. Kelima karakteristik kerja ini akan mempengaruhi 3 keadaan psikologis yang penting bagi karyawan, yaitu mengalami makna kerja, memikul tanggung jawab akan hasil kerja, dan mengetahui akan hasil kerja. Akhirnya, ketiga kondisi psikologi ini akan mempengaruhi motivasi kerja secara internal, kualitas kinerja, kepuasan kerja, dan ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Baik, saya akan mencoba berusaha untuk memaparkan materi sub selanjutnya mengenai proses desain pekerjaan. Nah, proses desain pekerjaan menjawab pertanyaan bagaimana karakteristik inti pekerjaan dapat ditingkatkan. Dengan kata lain, bagaimana keragaman keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik pekerjaan dapat ditingkatkan. Di dalam model karakteristik pekerjaan ada 5 prinsip, yaitu pertama ada menggabungkan tugas, membentuk unit kerja alami, membangun hubungan klien, membuat pekerjaan secara vertikal, dan membuka saluran umpan balik. Pertama ada menggabungkan tugas. Prinsip ini menyarankan penyusunan tugas yang ada dipraksinasi untuk membentuk modul kerja baru yang lebih besar. Ketika prinsip menggabungkan tugas diterapkan pada seluruh operasi perakitan yang dilakukan oleh satu orang, jika tugas gabungan terlalu besar untuk satu pekerjaan, itu dapat dilakukan oleh tim pekerjaan yang bertanggung jawab atas produk jadi. Restrukturisasi pekerjaan dengan cara ini memungkinkan individu untuk mengidentifikasi dengan alat yang lengkap. Oleh karena itu, identitas tugas mesti ditingkatkan, karena individu sekarang harus melakukan lebih banyak tugas dan aktivitas daripada sebelumnya. Lebih banyak keterampilan, kemampuan, dan bakatnya yang digunakan untuk variasi keterampilan agar lebih meningkat. Kedua ada membentuk unit kerja alami. Nah, menurut prinsip ini, item pekerjaan diatur menjadi kelompok yang logis dan bermakna secara inheren. Misalnya staf agen perjalanan mungkin ditugaskan secara acak ke pelanggan, atau staf mungkin ditugaskan kepada kelompok pelanggan tertentu, misalnya akun pemerintah, bisnis, atau individu. Kemudian desain ulang untuk membentuk unit kerja alami memungkinkan staf untuk mengembangkan rasa memiliki saat mereka mengidentifikasi dengan kelompok pelanggan, sehingga meningkatkan identitas tugas. Ketiga ada membangun hubungan klien. Prinsip ini mengatur bahwa sejauh mana karyawan berhubungan langsung dengan klien dan bertanggung jawab atas mengelola hubungan klien. Ini juga melibatkan penetapan kriteria yang akan digunakan klien dalam memberikan umpan balik kepada karyawan. Desain ulang akan meningkatkan karakteristik inti pekerjaan dari variasi keterampilan, otonomi, dan umpan balik pekerjaan. Peningkatan variasi keterampilan terjadi karena hubungan klien membutuhkan penggunaan keterampilan interpersonal dan komunikasi yang lebih besar. Dan yang keempat ada membuat pekerjaan secara vertikal. Nah, prinsip ini memberikan pekerja meningkatkan kontrol atas pekerjaannya, menekan tanggung jawab dan otoritas yang sebelumnya disediakan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi. Kontrol ini bisa di berbagai bidang, misalnya mengembangkan jadwal kerja, metode, dan prosedur pengambilan keputusan, walaupun ini terbatas.
dalam masalah anggaran dan keuangan yang terkait dengan pekerjaan dan keterlibatan dalam perencanaan. Kemudian yang kelima ada membuka saluran umpan balik, yaitu prinsip ini mengatur bahwa desain ulang pekerjaan memungkinkan karyawan untuk menerima umpan balik langsung dari pekerjaannya. Membangun hubungan klien adalah salah satu cara umpan balik dari pekerjaan. Cara lain adalah memberikan tanggung jawab pekerjaan untuk memeriksa kontrol kualitas atau catatan kinerja seperti data produksi dan laporan anggaran yang dikirimkan kepada karyawan. Kemudian ada implication for reward management. Nah, ini itu lebih ke pengembangan survei diagnostik pekerjaan yang telah dilakukan oleh Heckman dan Oldham pada tahun 1980. Memberikan profil pekerjaan yang mengidentifikasi karakteristik inti yang membutuhkan perbaikan. Konsep implementasi ini kemudian dapat diterapkan untuk meningkatkan karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan adalah pendekatan yang baik dan terbukti secara empiris untuk mendesain pekerjaan, yang sekarang memungkinkan desain pekerjaan untuk diintegrasikan ke dalam sistem kompensasi sebagai strategi kompensasi yang realistis dan praktis untuk memberikan hasil non-ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.